Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Gimana nih kabar bunda dan teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya. Untuk bunda dan teman-teman yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin, Allahumma amin. Terima kasih ya untuk bunda dan teman-teman yang udah klik video Uma Zaid dan Zabib hari ini. Nah, kali ini aku mau share kegiatan nih bun. Ini adalah kegiatan di pagi hari ya. Nah, seperti yang bunda dan teman-teman lihat, pagi-pagi alhamdulillah di matahari cerah banget. Jadi bisa nih buat kita jemur-jemur pakaian ya bun. Kesenangan banget kan ya bun kalau pagi-pagi itu matahari bersinar dengan cantik ya bun. Waktunya kita buat ngejemur pakaian. Dan bunda dan teman-teman jangan salfok, ini bajunya banyak banget, pakaiannya banyak banget, yaitu satu embernya penuh. Dan bahkan waktu aku jemur ini tuh masih ada di dalam embernya bun. Kenapa begitu? Karena kemarin itu 2 hari yang lewat itu di sini tuh nggak ada panas bun. Dia tuh mendung terus nanti hujan gerimis, nanti hujan lebat kayak gitu terus bun. Alhasil ya nggak bisa jemur pakaian kan ya bun. Nah jadinya sekarang itu pakaiannya numpuk banget. Bahkan ini tuh masih ada pakaiannya di dalam mesin cuci ya bun, lagi dicuci juga. Jadi bener-bener banyak banget bun pakaian hari ini. Karena ya memang itu tadi, kemarin itu nggak sempet dan nggak bisa, bahkan ya nggak bisa jemur sama sekali bun. Nah itu cekrek dulu sedikit ya. Nanti mau dijadiin thumbnail ya bun, jadi cekrek dulu tadi sedikit. Terus lanjut ya bun, di sini setelah jemur-jemur, aku di sini mau lanjutin aja kerjaan di belakang rumah ya. Ini nyapu-nyapu ya bun. Ini tuh sebenarnya sampahnya itu berantakan banget karena apa? Nah jadi karena banyak banget hewan di belakang ini yang biasa mampir ya bun, kayak misalnya ayam, kaki empat dan segala macamnya gitu ya. Jadi di sini itu banyak banget bun, sampah-sampahnya berantakan berserakan lagi. Dan untuk sampah daun kayak misalnya daun bawang, pokoknya sampah-sampah yang organik gitu ya bun, biasanya itu nggak aku masukin atau nggak diletakin di dekat yang dibakar itu ya bun, di tumpukan bakaran itu memang sengaja diletak di tanah gitu aja ya bun, nggak ditumpuk ya bun, karena itu kan bisa jadi pupuk ya bunda ya. Cuman ya itu tadi dicekerin gitu sama ayam sama yang lainnya juga, jadi tadi itu aku sapu dulu ya bunda. Oke lanjut ya bun, di sini kegiatan di dalam rumah setelah tadi selesai nyapu halaman belakang. Nah ini tuh aku mau bersih-bersih kulkas. Kan tempo hari itu aku pernah cerita ya bun kalau aku tuh mau pulang kampung ya bunda. Jadi hari ini tuh wajib banget buat bersihin kulkas. Karena apa? Karena kulkas ini kan nanti waktu pulang itu mau dimatiin ya bun. Gak mungkin dicolokin kan ya bun. Listriknya bahaya juga ya kalau ditinggal rumah kosong terus kulkasnya dicolokin gitu ya bun. Jadi kulkasnya itu wajib dimatiin dan sebelum itu aku bersihin dulu. Jadi ini tuh tadi kulkasnya udah aku matiin ya bun di jam 5 atau jam setengah 6 setelah selesai sholat subuh gitu bun, aku matiin ya colokannya itu aku cabut. Nah jadi biar esnya itu mencair gitu bunda. Nah setelah itu ini tuh di pagi harinya ini sekitar jam 9 ya bun. Nah lanjut deh kita bersihin si kulkasnya ya bun. Nah ini yang pertama-tama aku mau ngambilin dulu si isinya ini aku masukin dalam kantong kresek. Nanti itu rencana mau dibawa buat ke tempat adik ya, ke Darmas Raya. Karena aku tuh kalau mau pulang kampung ke Riau itu rencananya nanti mau singgah dulu di Darmas Raya ya bun. Gak tembus bun, 1 hari itu langsung ke Riau dari sini. Karena jaraknya lumayan jauh banget bun. Aku tuh pulang kampungnya sama motor ya bunda, sama motor sama anak-anak juga. Karena apa? Karena anak-anak tuh gak mau naik mobil travel bun. Mereka tuh gak betah banget di atas mobil travel. Teman-teman ada gak yang kayak gitu juga anak-anaknya, bunda-bunda nih? Luar biasa bun, kalau aku bawa naik travel itu ya bun, di atas mobil itu mereka bisa loncat-loncat, terus mereka nangis-nangis, ada aja alasannya mau keluar, mau ke WC lah, ke apa, mau BAK gitu, mau pipis dan segala macamnya. Jadi aku tuh segan bun kalau bawa anak-anak tuh pakai mobil travel, segan sama penumpang yang lain dan juga segan sama pak sopirnya ya. Terus juga anak-anak juga nggak mau katanya naik mobil travel, katanya capek, mereka itu maunya naik motor aja katanya. Jadi akhirnya aku sama pak suami memutuskan ya udah deh tahun ini kita pulang kampung ke Riaunya pakai motor lagi aja.
Jadi sebenarnya kita tuh pulang kampung ke Riau udah tahun kedua ini ya Bun. Tahun kemarin itu kita di hari raya Idul Adha ya pulangnya. Nah tahun ini kita lebih memilih untuk Idul Fitri aja. Supaya apa? Supaya nanti waktu di kampung itu ya, di Riau itu bisa lama teman-teman. Karena kan jaraknya lumayan jauh ya. Jadi kalau cepet gitu, kalau Idul Adha kan liburnya sebentar ya, beda sama Idul Fitri, libur sekolah Pak suami ya. Jadi aku lebih milih ya udah deh tahun ini kita ke Riau aja. Mungkin insya Allah kalau nanti ada rezekinya, masih ada waktu kesempatan, masih Allah berikan kita rezeki lah gitu ya. Jadi kita tahun ini insya Allah kalau hari raya Idul Adha-nya ke kampung aku gitu ya Bunda. Karena di kampung aku itu rumah tuh kosong Bun, nggak ada orang. Aku kan udah nggak punya mama lagi, almarhumah mama ya teman-temannya, almarhumah beliau itu tahun 2014 ya Bunda, jadi udah lama banget sih. Jadi rumah tuh kosong karena ayah aku itu udah nggak di rumah lagi, jadi beliau udah punya keluarga baru gitu ya Bunda dan teman-teman. Nah jadi karena di kampung itu ya, di pesisir itu juga rumahnya kosong, terus aku juga ada tanah yang harus aku lihat ya di sana ya. Jadi akhirnya aku harus memilih Bunda dan teman-teman, harus pulang, nggak bisa nggak pulang ya Bunda, karena kan itu juga menjadi tanggung jawab aku ya. Aku kan anak perempuan ya Bunda, anak perempuan pertama. Jadi memang menjadi tanggung jawab juga untuk pulang kampung ke pesisir, meskipun nggak ada sebenarnya, kayak rumah tuh udah kosong. Cuman alhamdulillahnya kakak mama itu masih ada ya Bunda, kakak mama sama suami beliau masih ada, tinggal satu pasang lagi beliau, maksud itu ya kakak mama tinggal satu, selebihnya udah meninggal juga. Nah gitu ya Bunda cerita aku tahun ini pulang kampung. Doakan ya teman-teman dan Bunda aku semuanya di sana, semoga nanti aku pulang kampungnya itu selamat, sehat, aman-aman aja di jalan gitu ya. Dan juga semoga buat Bunda dan teman-teman yang nanti mudik juga, pulang kampung juga waktu lebaran, semoga juga selamat sampai tujuan. Amin Allahumma amin. Oke Bun, kita ke video lagi ya. Tadi aku udah buang buang sampah juga ke belakang ya tadi. Nah ini Pak suami itu minta izin, beliau itu mau ada kegiatan ya ke sekolah, meskipun sebenarnya sekolah udah libur ya teman-teman ya. Sekolah anak-anak itu liburnya itu di hari Kamis terakhir sekolah ya, jadi hari Jumat ini tuh beliau udah libur sekolah, cuman beliau itu masih ada yang harus dikerjakan. Terus juga nanti insya Allah kita tuh mau ada buka bersama di sekolahan ya, yang punya sekolahnya Pak suami, orang yayasan gitu ya, yang punya sekolah. Jadi nanti kita tuh sore mau acara berbuka bersama di sana. Jadi Pak suami itu bantu-bantu ngangkatin meja, karpet gitu ya teman-teman ya. Pokoknya bantu-bantu beres-beres gitu. Nah tadi tuh beliau udah minta izin, beliau udah pergi. Nah aku lanjutin lagi nih kerjaan aku ya teman-teman. Tadi itu aku udah nyusunin piring-piring yang semalam dicuci, udah dimasukin ke dalam rak piring ya. Jadi biar nanti waktu diisi sama wadah-wadah yang tadi kita keluarin dari dalam kulkas itu nggak numpuk gitu teman-teman. Keranjang itu ya, itu kan aku letak di sana. Nah di sini itu letak keranjang kalau aku udah selesai nyuci piring. Jadi dikeringin dulu di sana, setelah itu baru deh dimasukin ke dalam lemari piring kalau mereka itu udah pada kering atau udah nggak ada airnya lagi gitu. Oh ya, sambil aku berkegiatan, aku di sini mau sapa Bunda dan teman-teman dulu ya. Gimana nih kabarnya teman-temanku, bunda-bundaku di sana, sehat ya? Bunda dan teman-teman yang tahun ini nggak mudik, ada tuh beberapa yang komen ya katanya nggak mudik, katanya nungguin aja keluarga dari rantau yang mudik gitu ya. Masya Allah, aku juga sebenarnya mikir kalau kayak gitu kayak ini enak ya. Kayaknya aku tuh enak gitu kalau cuma nunggu di rumah. Beda ya Bunda sama kita itu harus pulang kampung gitu, harus mudik sama lebaran ini, karena capek itu loh Bun. Kalau kita nunggu di rumah kayaknya enak banget gitu ya, tapi ya posisinya aku sekarang itu kan lagi di rantau ya Bunda, aku nggak bisa kayak nggak pulang gitu, karena sayang juga ya momentum sekali setahun ini gak dimanfaatkan. Terus juga kan orang tua masih ada yang bisa dilihat, orang tua Pak suami itu masih ada. Jadi kita pulang kampung supaya beliau bahagia juga, kita juga bahagia. Apalagi anak-anak tuh udah deket banget sama kakek neneknya teman-teman. Waktu beliau itu kesini kemarin itu ya, yang beberapa bulan yang lalu itu, bulan Februari ya kalau nggak salah, ingat Januari Desember ke Januari itu kan tuh ada libur beliau kesini ya.
Jadi waktu itu anak-anak tuh udah pada lengket banget sama kakek sama neneknya. Dan ini aja teman-teman, mereka itu Zaid sama Zab itu ya setiap hari tuh heboh aja tuh ngomong terus, "Ma, tanggal berapa kita pulang kampung? Ma, tanggal ini ya, Ma." Diliatin kalender, ditunjuk gitu teman-teman. Masya Allah, dia emang se-excited itu mereka ya untuk pulang kampung. Jadi nggak mungkin nggak pulang kampung ya teman-teman. Mudah-mudahan ya insya Allah di hari Sabtu atau Ahad ini kita mau pulang kampung. Oke teman-teman, nah ini tuh aku mau lanjut lagi ya. Tadi aku udah gorengin, ini ada dapat salah. Jadi kemarin itu hari Kamis kita ada kegiatan teman-teman sama teman-teman ngaji gitu ya. Jadi kita kayak bertukar takjil gitu loh teman-teman. Nah jadi aku tuh dapat salah ini dari teman juga teman ngaji. Nah jadi sekarang mau digoreng. Kata anak-anak sih enak ya. Alhamdulillah mereka suka dan udah habis. Aduh maaf, udah habis bahkan teman-teman sama mereka. Katanya enak gitu, alhamdulillah. Terus di sini setelah tadi gorengin sala ya, sala itu makanan khasnya Pariaman biasanya itu ya teman-teman. Sala lawa itu teman-teman pernah dengar nggak? Jadi itu dibikin sama teman aku itu katanya. Jadi anak-anak juga suka, alhamdulillah. Dan lanjut ya, ini itu aku gorengin si dadar telur ya teman-teman, karena anak-anak katanya udah lapar. Karena keasikan beres-beres segala macam jadi lupa, anak-anak belum pada makan. Makanya tadi tuh aku goreng sala dulu, terus di sini aku rebus jagung dulu, nanti menjelang aku selesai bikin telur dadar mereka makan ini dulu. Dan alhamdulillah teman-teman, salanya habis, telur dadarnya juga habis, masya Allah. Kayaknya mereka lapar mungkin ya. Nah ini teman-teman masakan di pagi hari ini buat anak-anak ya, karena kan umahnya puasa ya, nggak mungkin umahnya ikutan makan ya teman-teman. Nah ini dia ada telur dadar, ada jagung rebus ya di situ, dan ada juga sala, alhamdulillah. Lanjut ya teman-teman, setelah selesai tadi masak karena Dedek Zabi itu udah lapar katanya. Alhasil di sini lanjut aja deh kita siapin makan ya Abang Zaid sama Dedek Zabib. Dan ternyata benar teman-teman, mereka itu lapar. Sebentar banget gitu nasinya langsung habis. Ini tuh mereka nggak mau disuapin lagi teman-teman. Zaid sama Zabi itu katanya mau makan sendiri. Masya Allah, udah besar ternyata ya anak-anak ya teman-teman, nggak terasa gitu lah, mereka tuh udah besar aja gitu ya. Dan lanjut teman-teman, ini kegiatan di sore harinya di jam 1 ini ya, ini aku tuh lagi masak sop. Nah ini tuh sisaan waktu belanja mingguan di hari Rabu itu loh teman-teman. Jadi kan masih ada tuh tulang sapinya sedikit, sayang banget ya kalau nggak dimasak. Jadi tadi tuh masak aja stok terakhir gitu ya teman-teman. Kalau untuk ayam tadi udah aku goreng tepung teman-teman, tapi nggak di videoin ya, kan kemarin ada beli ayam juga tuh. Kalau udang alhamdulillah udah habis. Karena memang udang tuh kesukaan anak-anak ya, Pak suami juga suka, aku juga suka, alhamdulillah. Dan teman-teman ini finishing bersih-bersih kulkasnya setelah tadi dimatiin pagi ya, si colokannya dicabut, terus udah dikeluarin isinya, udah dimasukin dalam kantong kresek yang nanti mau dibawa ke Darmas Raya ya. Terus ini part terakhirnya itu bersihin pakai kain lap basah aja sih teman-teman, karena alhamdulillah dia nggak terlalu kotor, jadi nggak perlu dikasih sabun atau segala macamnya gitu ya. Nah ini dia teman-teman, kerjaan hari ini sepertinya udah selesai. Terima kasih ya buat Bunda dan teman-teman yang udah selalu support. Bantu terus ya teman-teman channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sehat selalu ya buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.